Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Iswanto, saya dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu Buana Keranggan. Untuk memenuhi tugas besar kedua dari mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri, yaitu mengenai review jurnal. Di sini saya akan mencoba mereview sebuah jurnal yang berjudul Budaya Perusahaan dalam Sistem Manajemen. Oke, jurnal Budaya Perusahaan dalam Sistem Manajemen ini ditulis oleh Hanif, Ruslan, dan juga Elvir pada tahun 2018. Untuk link jurnal itu sendiri bisa dilihat pada layar ya teman-teman. Kita langsung ke latar belakang masalah, di mana sebenarnya budaya perusahaan itu sudah mulai dibahas dari abad ke-20 sampai dengan abad ke-40-an. Hal ini lebih lanjutnya diuraikan di tahun 60-an dengan studi tentang iklim organisasi sebagai keharusan meneliti faktor manusia untuk mendapatkan pemahaman tentang non-formal. Dan pada tahun 80-an ditandai dengan booming untuk promosi organisasi budaya. Budaya memperkenalkan umum sebagai alat manajemen yang kuat. Ini sebagian besar disebabkan oleh keberhasilan ekonomi di negara Jepang, yang beberapa penulis dihubungkan dengan budaya yang terjadi di sana, sehingga bisa dikatakan budaya perusahaan itu bisa dipengaruhi oleh budaya atau kultur dari sebuah negara itu sendiri. Kemudian kita ke rumusan masalah. Ketika menerapkan fenomena budaya untuk sebuah organisasi, biasanya para peneliti membahas terkait masalah dan tujuan dari budaya organisasi, yang mana tujuan tersebut meliputi manajemen integrasi internal yang memiliki dampak signifikan pada potensi batin organisasi. Kemudian ada tanggapan terhadap faktor lingkungan eksternal, ada pengembangan, adopsi dan pelaksanaan keputusan manajerial, pembagian kewenangan, dan juga visi dari kategori filosofis umum. Edgar Schein menganggap bahwa manajemen dan budaya organisasi tidak terpisahkan dan konsisten dampak persepsi dan sikap. Selain juga kultur dari sebuah negara, ternyata sikap juga mempengaruhi atau menjadi faktor dalam sebuah budaya perusahaan. Tujuan daripada penulisan jurnal ini yaitu diantaranya menentukan efektivitas manajemen dan objek manajemen secara keseluruhan. Yang kedua, mengetahui ketertarikan tingkat budaya perusahaan dan karakteristik dari modal manusia. Dan yang terakhir yaitu mendefinisikan pendekatan untuk pelaksanaan proses manajerial dalam berbagai subsistem sistem manajemen. Sehingga setelah kita melakukan riset dalam jurnal ini, setidaknya kita bisa tahu sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi dalam sebuah perusahaan dengan sistem manajemen yang baik. Dalam sebuah jurnal juga biasanya ada teori-teori dasar yang dituangkan dalam jurnal tersebut. Pada jurnal ini ada beberapa teori, yaitu pertama terkait budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sedangkan budaya perusahaan itu sendiri adalah keyakinan, nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri dari perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Dalam pemahaman ini, budaya adalah suatu lingkungan, cara berperilaku, dan akting karyawan. Itu dapat dibuat secara sadar untuk mempengaruhi sehingga hasil dari kinerja organisasi itu bisa terlihat. Sebenarnya studi budaya sebagai alat manajemen yang diprakarsai oleh teoretika dari Sekolah Manajemen Perilaku pada tahun 40-an didasarkan pada informal, material, sosial, dan faktor yang hampir tidak dapat dikuantifikasi. Setelah menguasai tujuan dan teori-teori dasarnya, saatnya kita menentukan metode untuk melakukan riset.
di mana dalam jurnal ini kita melakukan metode riset yaitu indikator kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengukur indikator-indikator variabel penelitian sehingga diperoleh gambaran pengaruh di antara variabel-variabel tersebut. Pengumpulan data dengan metode pendekatan kuantitatif yang dijelaskan sebelumnya, kita akan melakukan analisa data diantaranya yaitu terkait pola pikir kreatif, kemampuan bekerja dalam sebuah tim, kemampuan untuk menerima kompromi, orientasi pelanggan, dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Nah, dari data tersebut, kita akan simpulkan mana yang saling berkaitan dan juga saling berhubungan satu dengan lainnya, di mana hal ini menunjukkan adanya pengaruh di antara data tersebut dengan perubahan budaya dalam sebuah perusahaan. Dan cara kami untuk mendapatkan data yang akurat, tim kami melakukan 2 cara, yaitu dengan pendekatan langsung dan membagian kuesioner. Dengan 2 cara tersebut diharapkan kami dapat mendapatkan sebuah data yang real dan juga terukur. Harapannya dengan adanya keakuratan sebuah data, maka budaya dalam sebuah perusahaan akan menjadi lebih baik dan inovatif. Tentunya perubahan tersebut berdasarkan adanya penelitian dan hasil yang relevan dengan budaya perusahaan saat ini. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan. Budaya secara signifikan memengaruhi sistem manajemen secara keseluruhan, subsistem, dan elemen dasar, sehingga menyebabkan perubahan kuantitatif dan kualitatif. Sebelumnya kita juga sudah melakukan pengumpulan data, dan dari hasil pengumpulan data yang dilakukan di perusahaan, saat ini kualitas seperti rasa kewajiban dan konformisme telah menjadi dihargai, dan mereka melakukan pendekatan kreatif, mampu bekerja dalam sebuah tim, kemampuan untuk menerima kompromi, dan pelanggan orientasi serta pelayanan masyarakat semakin dihargai. Untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing organisasi dalam lingkungan bisnis, maka suatu sistem manajemen harus memiliki komponen atau prosedur yang secara ketat ditetapkan dalam dokumen regulasi internal dan dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai sebuah kontrol manajerial yang ketat dan alat moral serta etika budaya berdasarkan dampak sosial yang diberikan kepada karyawan. Nah, kita lanjut ke kesimpulan dan caranya, teman-teman. Berlawanan dengan norma yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi internal sebuah organisasi, norma sosial yang ditetapkan oleh budaya organisasi merupakan produk interaksi sosial dari seluruh sistem kekuatan sosial itu sendiri, yang mana norma sosial ini diakui oleh mayoritas mutlak dari anggota tim dan memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi tersebut. Karakteristik dari sistem manajemen ini tidak hanya diperlukan oleh ekonomi, manajemen, hukum, dan juga teori praktek di suatu negara, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor historis dan geografis, keanehan nasional dan budaya, serta oleh sifat pribadi dan potensi manajer organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah budaya perusahaan itu selain dari faktor atau kultur budaya dari sebuah negara, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh individu-individu dari masing-masing anggota organisasi itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu penutup ya teman-teman, di mana di penutup ini saya akan mencoba untuk mencari materi dalam modul mata kuliah organisasi manajemen perusahaan industri yang berkaitan dengan jurnal yang sedang saya review saat ini, di mana modul yang sama itu terdapat pada modul pertemuan 8, itu tentang manajemen perubahan.
Dalam modul tersebut, kita mempelajari bahwa perubahan budaya perusahaan dapat dimulai pada perubahan orang yang mengacu pada perubahan sikap, harapan, persepsi, atau perilaku karyawan. Untuk beradaptasi dengan baik dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja harus berkomitmen untuk peningkatan kualitas berkelanjutan yang berasal dari pendidikan dan pelatihan karyawan yang tepat. Selain perubahan pada individu atau orang dalam sebuah perusahaan, perubahan budaya perusahaan juga dapat dipengaruhi dari perubahan struktur dan juga perubahan teknologi. Tentunya perubahan-perubahan tersebut dilakukan agar budaya perusahaan menjadi lebih baik. Orientasi terhadap sikap dari masing-masing individu juga akan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Oke, sekian penyampaian review jurnal pada video kali ini. Semoga video ini dapat memenuhi tugas besar 2 dari mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Dan yang paling penting, semoga video ini juga dapat menambah pengetahuan atau wawasan bagi teman-teman yang menyaksikan video kali ini. Semoga kita bisa bertemu atau bisa sharing lagi di video selanjutnya.